wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Monika dari Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2205020069. Di video kali ini saya akan mendiskusikan pembelajaran tentang permasalahan sosial di masyarakat. Selamat menyaksikan videonya. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, kita masuki dengan materi selanjutnya, yaitu permasalahan sosial dalam masyarakat. Apa saja yang ada di materi permasalahan sosial dalam masyarakat? Simak videonya. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi keadaan di dalam suatu masyarakat yang kebudayaannya tidak diinginkan atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan sosial. Ada dua faktor yang menyebabkan permasalahan sosial. Yang pertama yaitu akibat dari perubahan sosial. Yang kedua, akibat dari pembangunan sosial. Akibat dari perubahan sosial itu ada 3 macam. Yang pertama adalah perubahan demografi atau pertumbuhan pengurangan penduduk. Kedua itu ada perubahan ekologi, perubahan dalam relasi antara penduduk dengan lingkungan. Yang ketiga, perubahan kultural, perubahan dalam relasi untuk memproduksi hasil ciptaan manusia, termasuk perubahan teknologi dan perubahan struktur, perubahan organisasi dan relasi-relasi sosial. Akibat dari pembangunan sosial. Pembangunan yang tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat yang menjadi target pembangunan tersebut. Faktor-faktor penyebab kriminalitas. Ada 2 faktor penyebab kriminalitas, yaitu faktor psikologis dan faktor biologis. Faktor biologis. Faktor biologis disebabkan karena kondisi kesehatan masyarakat yang menimbulkan masalah sosial. Ada 3 kelompok penyakit menular, yaitu penyakit yang berbahaya, angka kematian tinggi, penyakit menular yang menimbulkan kematian, dan penyakit menular yang menimbulkan kerugian materi dan kesehatan. Contoh faktor biologis seperti kurang gizi dan belita, virus COVID-19, makanan beracun, dan munculnya penyakit baru yang belum ada obatnya. Faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh pola pikir individu dan masyarakat. Psikologis berhubungan dengan pemahaman dan sudut pandang seseorang tentang aliran sesat, agama, atau pemahaman yang tidak sesuai dengan ideologis. Faktor psikologis bisa ditangani dengan pendekatan bijak. Contoh faktor psikologis seperti aliran agama yang menyimpang, gerakan anti pemerintah, dan penyimpangan seksual. Contoh faktor psikologis lainnya yaitu lingkungan sosial, orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, dan keyakinan agama yang berbeda. Jenis permasalahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf hidupnya. Yang kedua ada kriminalitas. Kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya yang terakhir yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian suatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Kemiskinan berdasarkan faktor pembentukannya. Kemiskinan berdasarkan faktor pembentukannya ini ada 2, yaitu ada kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural ini yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya ketika masyarakat merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Yang kedua itu kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, misalnya kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata,
dan korupsi cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Faktor penyebab kesenjangan sosial. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari diri sendiri, rendahnya sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang rendah, dan adanya ketidakinginan untuk mengubah kemiskinan. Yang selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar kemampuan seseorang, terjadi karena birokrasi atau karena adanya peraturan resmi yang dapat membatasi upaya atau solusi penyelesaian kesenjangan sosial. Ada 3 upaya, yaitu mengutamakan pendidikan, menciptakan lapangan kerja, dan meminimalkan dan membatasi korupsi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengutamakan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu syarat bisa menjadi negara ini lebih maju. Pendidikan juga salah satu cara orang bisa menaikkan status sosialnya, sehingga pendidikan dianggap dapat menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan kesenjangan sosial. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Banyaknya lapangan kerja membuat masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan keterampilannya, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini dapat meminimalisir tindakan kriminalitas. Yang terakhir itu ada meminimalkan dan membatasi korupsi. Dengan meminimalkannya tindakan korupsi, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Contoh masalah sosial. Masalah sosial bisa memberi pengaruh negatif di lingkungan sosial, tetapi ada juga pengaruh positif, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dampak negatif permasalahan sosial yaitu meningkatnya pengangguran, terjadi bencana alam, perilaku menyimpang, kejahatan sosial, dan perpecahan kelompok. Contoh masalah sosial bersifat positif. Yang pertama, tingkat pendidikan semakin tinggi dan merata. Norma baru dalam masyarakat. Yang ketiga, terwujudnya kesetaraan gender. Yang keempat, berkembangnya industri. Yang kelima, kesadaran politik yang makin tinggi. Yang keenam, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, perlindungan dan kebebasan individu memeluk agama. Pembahasan yang terakhir yaitu beberapa ukuran dalam menentukan permasalahan sosial. Ada beberapa ukuran dalam menentukan permasalahan sosial. Yang ini terlihat perbedaan mencolok antara nilai-nilai dengan kenyataan di masyarakat. Yang kedua, ada asal muasal atau sumber permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa adanya. Yang keempat, adanya orang atau masyarakat yang menentukan. Yang kelima, perhatian masyarakat terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir nih, dapat diperbaikinya suatu masalah sosial. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi pendengarnya. Terima kasih.